Selama hidupnya, Has telah digigit ular berbisa sebanyak 172 kali. Ketika menjalani bisnisnya di Serpentarium Miami, ia berusaha melampaui sifat reptil yang secara inheren menyeramkan. Has dikenal sebagai produsen racun mentah terkemuka di negaranya. Racun itu digunakan dalam serum gigitan ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang manusia ular, atau lebih tepatnya manusia yang anti dari bisa ular paling beracun di dunia sekalipun. Bagaimanakah pembahasannya? Nah, coba kita bahas di video kali ini, geng. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, geng. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Semua orang juga tahu gigitan ular kobra mampu membuat korbannya lumpuh atau bahkan meninggal dunia. Tapi, apa jadinya jika ada manusia yang kebal terhadap gigitan hewan berbisa? Seperti Bill Hess, pria asal Amerika ini sudah pernah merasakan digigit ular ratusan kali. Pria bernama lengkap William Edward Haas lahir di Paterson, New Jersey, 30 Desember tahun 1910. Haas pertama kali menangkap ular ketika berusia 7 tahun. Pada tahun 1920, Haas memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih menjadi pawang ular. Ia bergabung dengan komunitas akrobat ular jalanan di Florida. Pada tahun 1930-an, Haas bekerja di Mount Sinai Everglades. Pekerjaan itu memberikannya banyak pengalaman dan kesempatan untuk mencari ular di rawa-rawa. Lepas dari pekerjaan tersebut, Haas memilih kembali ke sekolah dan menjadi mekanik di sebuah maskapai penerbangan Pan American Airways. Dia terbang ke seluruh dunia, menemukan dan menyelundupkan ular-ular eksotis ke tempat tinggalnya di Florida. Haas memulai karyanya pada tahun 1948 dengan membuka Serpentarium Miami. Ia menjadi peternak ular dan sering mengadakan pertunjukan sebanyak 5 kali sehari, termasuk mendemonstrasikan cara mengekstrak racun dari ular berbisa. Mulai dari ular sanca, iguana, kura-kura seberat 181 kg, hingga buaya dipamerkan dalam pertunjukannya. Haas memang telah menunjukkan ketertarikannya pada reptil sejak ia masih kecil. Selain menjadi pemain atraksi jalanan, ia juga dikenal sebagai pemasok racun ular. Selama hidupnya, Haas telah digigit ular berbisa sebanyak 172 kali ketika menjalani bisnisnya di Serpentarium Miami. Ia berusaha melampaui sifat reptil yang secara inheren menyeramkan. Haas dikenal sebagai produsen racun mentah terkemuka di negaranya. Racun itu digunakan dalam serum gigitan ular. Pada tahun 1990-an, Haas berhasil memproduksi 36.000 sampel racun ular ke laboratorium farmasi di negara tersebut setiap tahunnya. Koleksi ularnya mencapai 10.000 ekor, di mana 200 spesies diantaranya merupakan reptil paling beracun, termasuk ular laut, ular pohon Afrika, ular derik, ular kobra, kraits, mamba hijau, ular macan, dan ular berbisa lainnya di seluruh dunia. Haas mengambil ular-ular berbisa itu dengan tangan kosong, membuka rahang mereka dan membiarkan taring ular menembus selaput karet, melepaskan tetesan racun ke dalam botol kaca. Bahaya gigitan ular membuat Haas menciptakan pengobatan bagi dirinya sendiri. Pada tahun 1940-an, ia mulai menyuntikkan racun kobra pada tubuhnya sendiri. Dari hari ke hari, dosis racun yang disuntikan pada tubuhnya semakin meningkat. Haas berhasil mengembangkan kekebalan tubuh terhadap gigitan ular berbisa dan menganggap gigitan itu sebagai pengobatan. Kendati begitu,
Has juga pernah beberapa kali digigit ular berbisa hingga kritis. Seperti pada tahun 1954, ketika dirinya dipatok seekor ular kait biru, ular Asia yang masuk dalam jajaran reptil paling berbisa di dunia. Saya belum pernah mendengar ada korban gigitan kait yang selamat, kata Has kepada Associated Press pada tahun 1996 seperti dikutip Washington Post. Saya merasa kulit seperti terkelupas dari tubuh saya, seperti setiap saraf di gigi saya terbuka, seperti rambut saya dicabut dari kepalaku, kata Has. Hebatnya, Has dapat pulih dari gigitan mematikan itu, sedangkan Clyde mati 10 hari kemudian. Belakangan, darah Has yang diperkaya antibodi racun memiliki khasiat penyembuhan. Transfusi darahnya mampu membantu menyelamatkan lebih dari 20 nyawa korban gigitan ular di seluruh dunia. Menurut The New York Times, Has dan seorang dokter di Miami merawat lebih dari 6.000 orang dengan serum racun ular yang mereka dan pasiennya anggap efektif melawan multiple sclerosis atau arteritis. Setelah program CBS News di salah satu acaranya, yaitu 60 Minutes, membuat laporan tentang subjek ini pada bulan Desember tahun 1979. Minat terhadap serum melonjak. Namun, pada tahun 1980, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) melarang produk tersebut karena dianggap tidak berguna setelah mengatakan bahwa banyak kekurangan yang ditemukan dalam proses produksi Has. Meskipun demikian, para peneliti terus mengerjakan obat-obat yang terbuat dari racun dengan harapan dapat digunakan untuk mengobati kanker, Alzheimer, dan penyakit lainnya. Has sendiri tidak dapat disangka lagi kalau dia pernah menyelamatkan nyawa banyak orang. Dia terbang keliling dunia untuk menyumbangkan darahnya yang kaya antibodi kepada 21 korban gigitan ular yang berbeda. Venezuela menjadikannya warga negara kehormatan setelah dia pergi jauh ke dalam hutan untuk memberikan 1 liter darah kepada seorang anak laki-laki. Bantuan tersebut dibalas pada tahun 1989 ketika, menurut The Associated Press, Gedung Putih menggunakan koneksi rahasia untuk mengeluarkan serum langka dari Iran untuk mengobati Has saat ia berjuang untuk pulih dari gigitan ular berbisa Pakistan. Ini kan udah bagus ya, geng. Dari hasil penelitian dia dari digigit banyak ular, dia bisa loh membuat penawar racun dari banyak ular berbisa di dunia. Dan juga dia rela loh keliling dunia demi menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi kenapa ya malah dilarang penelitian dan penawar racunnya? Malah sempat dianggap gak ada gunanya loh. Mungkin kalian ada yang tahu, geng. Coba tulis di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tangan Has menderita kerusakan jaringan akibat racun, yang berpuncak pada hilangnya 1 jari setelah digigit ular berbisa Malaysia pada tahun 2003. Akibat kerusakan tersebut, Has berhenti menangani ular berbisa dan tidak lagi memelihara ular berbisa di fasilitasnya. Pada tahun 2008, ia terus meminta istrinya untuk menyuntikkannya dengan sejumlah kecil racun bisa ular. Dalam wawancara di Florida Trend pada bulan Agustus tahun 2008, dia menyatakan, "Menua itu sulit. Terkadang Anda merasa tidak berguna. Tapi saya selalu merasa saya akan hidup selama ini. Itu intuitif. Saya selalu memberitahu orang-orang bahwa saya akan hidup melewati usia 100 tahun dan saya merasa bisa melakukannya." Apa yang dikatakan Has tentang umurnya yang bisa mencapai 100 tahun ternyata benar. Dia meninggal pada tanggal 15 Juni tahun 2011 di rumahnya di Punta Gorda, Florida, di usianya yang ke-100 tahun. Kalian ada yang tahu nggak sih, geng, tentang hal-hal bermanfaat dari racun ular ini? Atau kalian ada yang bekerja yang berhubungan dengan ular mungkin, geng? Coba share ilmu dan pengalaman kalian di kolom komentar, geng.
Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama. Bye!